Hai anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari menyajikan teks puisi. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menyajikan ide, perasaan, atau pendapat ke dalam sebuah puisi melalui tulisan atau lisan. Puisi tersebut akan memenuhi syarat unsur pembangun puisi. Ayo kita mulai pelajaran kita. Sekarang kita dapat menyimpulkan semua unsur pembangun sebuah puisi, yaitu diksi, kata konkret, pengimajian, majas, rima dan ritma, tipografi, tema, perasaan, nada dan suasana, amanat. Berikut penjelasannya secara singkat. Diksi, apakah itu diksi? Diksi adalah dalam penggunaannya memilih kata yang tepat dan selaras dengan tujuan untuk menyampaikan atau mengungkapkan sebuah gagasan. Dalam penyampaiannya diharapkan kata tersebut menimbulkan efek tertentu. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur membangun puisi yang kedua, yaitu kata konkret. Kata ini adalah sebuah kata dengan sangat mudah untuk ditangkap oleh perasaan dan indera pekerti. Unsur pembangun puisi yang ketiga, yaitu kata pengimajian, merupakan kata-kata atau susunan kata yang dapat membuat pendengar atau pembaca puisi ikut merasakan langsung apa yang dialami oleh penulis puisi atau penyair. Unsur-unsur pembangun puisi yang keempat yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa atau kata yang mengandung makna kias. Fungsi majas adalah menimbulkan konotasi, menghidupkan suasana, meningkatkan efek rasa para pembaca. Rima dan ritma. Puisi yang dibacakan memiliki bunyi berima. Bunyi berima ditunjukkan oleh panjangnya suara, tingginya nada, dan tekanan pada suara. Unsur pembangun puisi yang keenam, tipografi. Bentuk susunan bentuk huruf membentuk suatu kalimat yang menciptakan susunan baris yang khas pada sebuah puisi. Cambria, Arial, New Times Roman, dan lain-lain. Untuk tema adalah ide pokok puisi. Ide ini memberikan inspirasi dalam menyusun kata di dalam puisi. Tema puisi yang diangkat dari pengalaman hidup atau kisah nyata maupun imajinasi. Unsur-unsur pembangun puisi yang kedelapan yaitu perasaan. Dengan susunan kata menjadi kalimat serta kalimat menjadi kesatuan sebuah puisi dapat menjadi sebuah ungkapan perasaan penulisnya. Kesembilan, unsur pembangun puisi lainnya adalah nada dan suasana. Dalam membaca puisi, penulis dapat menentukan nadanya. Nada dapat mengandung pesan menceritakan sesuatu, mengejek, mengajari, mengenang, menasehati, dan lain-lain. Keadaan juga dapat tercipta setelah puisi dibacakan. Unsur pembangun puisi yang ke-10 adalah amanat. Di dalam setiap puisi terdapat sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan tersebut adalah amanat puisi. Sebelum kita mencoba menulis sebuah kerangka puisi, sebaiknya kita membahas ciri-ciri sebuah puisi. Ciri-ciri sebuah puisi antara lain: pertama, bahasa pada sebuah puisi singkat tetapi sangat penuh makna. Kedua, penggunaan majas untuk memperindah sebuah puisi. Ketiga, puisi terbangun dari unsur lengkap sebuah puisi. Keempat, tema akan terlihat dari gabungan kata-kata yang terdapat di dalam sebuah puisi. Kelima, tema terinspirasi dari kehidupan nyata atau imajinasi. Marilah kita mencoba menyusun atau menulis sebuah puisi yang terinspirasi dari sebuah gambar atau pengalaman hidup. Gambar: berteman dengan seorang teman yang baik hati. Tema: menceritakan tentang teman yang baik hati dan mendoakannya. Kata-kata yang akan digunakan di dalam puisi: ajar, mendengar, keluh, sejuk, ucapan terima kasih.
Untuk kawan. Engkau ajar aku menyingkap telinga, mendengar keluh pedih sesama. Engkau ajar aku membuka mata, melihat lebih jauh perjuangan di sana. Engkau ajar aku berkata, agar suara jadi penyejuk lara. Terima kasih untuk semua, kepadamu, sahabat. Biar kataku tak sampai, doaku pasti temukan tempat yang sesuai, agar semua berakhir tepat. Melanjutkan keterangan puisi sebelumnya, amanat puisi yang berisi ucapan terima kasih seseorang terhadap sahabatnya yang sudah menolong dan yang sudah dengan sabar mendengar keluh kesahnya. Menyajikan puisi tidak hanya dengan tulisan, tetapi juga dengan membaca puisi tersebut. Untuk membaca puisi dimulai dengan membacakan judul beserta dengan nama penyairnya. Antara pembacaan judul dengan pembacaan baris pertama puisi, berikanlah jeda atau berhenti sejenak. Jika perlu, berikanlah jeda pembacaan antar bait. Pada akhir pembacaan, pada umumnya intonasi suara akan menurun. Sikap tubuh. Agar dapat membacakan puisi dengan percaya diri, seseorang haruslah menguasai isi puisi sebelum dibacakan. Hal ini diperlukan agar pembaca puisi dapat membacakan puisi dengan percaya diri. Pelafalan adalah pengucapan sebuah kata, suku kata, maupun kalimat yang sesuai dengan amanat yang ingin disampaikan oleh puisi tersebut. Volume suara adalah sangat penting. Pengaturan tinggi rendahnya volume suara saat membacakan puisi sangat menentukan berhasilnya penyampaian amanat puisi kepada pendengar. Mimik dan gestur. Hal ini berhubungan dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Kedua hal ini haruslah seirama dengan tema puisi. Kelancaran kalimat demi kalimat yang dibacakan pada puisi haruslah lancar, tanpa jeda panjang. Marilah membaca puisi untuk kawan dengan penuh penghayatan di hadapan gurumu. Marilah kita mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatan. Selamat mengerjakan!